Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Remis Damila Satoko, NIM 2019-520023, kelas A, mata kuliah pengadaan barang dan jasa, dosen pengampu Rifki Aldila, Primasoro STMT. Baik, di sini saya akan membacakan resum materi pengadaan barang dan jasa sebagai syarat untuk ujian akhir semester. Yang pertama yaitu adalah pengertian pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa dalam peraturan meliputi yang pertama barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa dengan cara yang pertama swakelola dan atau penyedia. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adalah kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan pengadaan barang dan jasa meliputi yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, mengembangkan marketplace pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang kesembilan, melakukan pengadaan berkelanjutan. Prinsip pengadaan barang dan jasa meliputi yang pertama, efisien, yang kedua, efektif, yang ketiga, transparan, yang keempat, terbuka, yang kelima, bersaing, yang keenam, adil, dan yang ketujuh adalah akuntabel. Selanjutnya yaitu adalah siklus tahapan dan proses pengadaan. Yang pertama yaitu adalah pemilihan penyedia. Yang kedua, pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Yang ketiga, penyerahan pekerjaan atau handover. Yang keempat, pemeliharaan dan pemanfaatan. Yang kelima, perencanaan planning. Yang keenam, pemrogramming. Yang ketujuh, penganggaran budgeting. Selanjutnya yaitu adalah kategori atau jenis pengadaan. Kategori pengadaan atau kelompok besar pengadaan disebutkan dalam pasal 3 ayat 1. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultasi, dan yang keempat adalah jasa lainnya. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk jenis pengadaan di atas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2. Cara pengadaan barang atau jasa pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dilaksanakan dengan cara yang pertama swakelola dan atau yang kedua penyedia. Selanjutnya adalah
Metode pemilihan penyedia. Metode pemilihan penyedia sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat 1, metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas yang pertama purchasing, yang kedua pengadaan langsung, yang ketiga penunjukan langsung, yang keempat tender cepat, dan yang kelima adalah tender. Sedangkan bagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat 1, metode pemilihan penyedia jasa konsultasi sendiri terdiri atas yang pertama seleksi, yang kedua pengadaan langsung, dan yang ketiga penunjukan langsung. Secara singkat, metode pemilihan penyedia adalah mekanisme untuk memperoleh penyedia dari pelaku usaha. Selanjutnya, metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan yang pertama, sistem nilai. Yang kedua, penilaian biaya selama umur ekonomis, atau yang ketiga adalah harga terendah. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan yang pertama, kualitas dan biaya, yang kedua, kualitas, yang ketiga, pagu anggaran, atau yang keempat adalah biaya terendah. Selanjutnya yaitu metode penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya digunakan dengan yang pertama, 1 file, yang kedua, 2 file, atau yang ketiga, 2 tahap. Metode penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1, metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa, konsultasi, melalui pengadaan langsung dan menunjuk langsung menggunakan metode 1 file. Metode menyampaikan dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui seleksi menggunakan metode 2 file. Atau yang kedua, sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konstruksi. Dilaksanakan pada kualifikasi pemilihan prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut. Yang pertama, tender atau barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks. Yang kedua, seleksi jasa konsultasi badan usaha, atau yang ketiga, penunjukan langsung pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi badan usaha atau jasa konsultasi perorangan dan jasa lainnya. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya. Sekian dari saya, semoga resum materi ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.